Disutradari oleh Matt Yim Son Bun, Ghostwave hadir dengan perwujudan hantu yang siap membuat Brigidik memandangnya. Selain menyeramkan, film ini dibalut dengan bumbu romantisme anak remaja yang bucinnya nggak ketulungan. Ya, film bergenre horror romance asal Thailand ini menceritakan kisah cinta dua dunia. Bermula dari cinlok dengan kakak kelas SMA hingga punya baby yang menggemaskan. Seperti apa kisah lengkapnya? Berikut ceritanya. Dimulai dengan adegan eksorsisme yang dilakukan oleh seorang biksu. Terlihat wanita muda diikat menggunakan tali berwarna putih sementara biksu itu terus membacakan mantra. Ia meminta roh untuk keluar dari tubuh sang wanita dan akhirnya roh itu pun pergi meninggalkannya. Film pun dimulai. Nat baru saja masuk ke sebuah SMA di kota Bangkok. Ia berasal dari desa Chiang Mai yang berada sejauh 700 km dari tempatnya bersekolah. Oleh karena itulah, Nat harus menyewa apartemen di dekat sekolahnya. Pagi itu merupakan hari pertama masuk sekolah setelah libur semester. Nat yang masih duduk di bangku kelas 10 itu bergegas berangkat sekolah dengan berjalan ke halte bus. Setelah menyapa sesama penghuni apartemen, Nat melanjutkan langkah kakinya menuju halte. Di tempat itulah, Nat bertemu dengan pria idamannya yang bernama Mac. Kakak kelasnya itu langsung menyapa Nat dan mengajaknya untuk naik taksi bersama. Tampaknya Mac adalah anak sultan, jadi ya orang kaya mah bebas. Sesampainya di sekolah, Nat mengucapkan terima kasih dan memberikan uang sebagai tanda iuran. Segera Nat masuk ke kelasnya dan Mac yang sudah kelas 12 itu pun turut bergegas. Mac menyempatkan diri untuk melihat Nat saat jam kosong. Selain itu, ia juga membelikan banyak makanan untuk Nat saat istirahat sekolah. Nat merasa tak nyaman dengan semua pemberian dari Mac. Ia hanya mengambil seperlunya dan menggantinya dengan uang. Jam pulang sekolah pun tiba. Mac masih terus mengikuti Nat. Ia tak mau kehilangan kesempatan sedetik pun untuk lebih dekat dengan gadis pujaan hatinya. Dalam perjalanan pulang, Nat meminta Mac untuk tidak terlalu sering memberinya barang. Ia sangat tak nyaman dengan semua pemberian itu. Mac pun menuruti apa yang dikatakan kekasihnya tersebut. Hari demi hari berlalu, ujian semester pun tiba. Nat tengah sibuk belajar di dalam kamar apartemennya. Tiba-tiba, telepon dari Mac berdering. Mac berkata jika ia sudah ada di bawah apartemen Nat. Mac membawa banyak sekali buku untuk membantu Nat belajar. Ia berkata bahwa Nat tak pernah mau menerima pemberian darinya. Oleh karena itu, Mac ingin memberikan les privat untuk Nat. Tentu dengan senang hati Nat menerimanya. Ia segera mengajak Mac masuk ke dalam kamarnya setelah beberapa teman apartemen menggunjingnya. Sesampainya di dalam kamar, mereka melanjutkan kembali belajar bersama. Mac terlihat sangat serius mengajari Nat hingga mereka tak menyadari jika hari sudah mulai gelap. Karena sudah terlalu larut malam, Mac pun tidak mungkin untuk pulang ke rumahnya selarut itu. Ia meminta untuk menginap di dalam kamar Nat. Segera, Nat memasang pembatas dari selotip agar Mac tidak macam-macam saat ia tidur. Akhirnya, mereka berdua tidur berhadap-hadapan. Keesokan paginya, Mac mengintip dari pintu saat Nat ujian. Ia memberikan semangat pada kekasihnya itu. Hubungan mereka berdua pun semakin intens dan membara. Mereka tak malu-malu lagi untuk berpegangan tangan dan suap-suapan di sekolah. Bahkan hampir setiap hari Mac menginap di tempat Nat. Dan akhirnya setelah cukup lama berpacaran, mereka memutuskan untuk melakukan hubungan intim. Dua anak SMA itu bangun tidur satu selimut dalam keadaan tanpa busana. Kalau di Indo mungkin sudah digerebek warga. Kalau ketahuan. Untungnya ini di Thailand yang notabene cukup bebas. Mereka melanjutkan tidurnya hingga waktu sekolah tiba. Di sekolah, nama Nat dipanggil untuk masuk ke ruang kesejahteraan siswa. Di dalam ruangan itu terlihat Mac duduk sendirian di sana. Ternyata ibu Mac marah besar karena anaknya jarang pulang ke rumah.
Ibu Meg yang tajir melintir itu bahkan menuduh Nat sebagai perempuan matre yang doyan harta. Nat yang hanya kelas 10 SMA itu pun hanya bisa menunduk dan menangis. Ibu Meg tak henti memakinya hingga Meg pun menghentikan perkataan jahat sang ibu. Guru-guru pun turut melerai perdebatan itu. Akhirnya Meg pergi mengantarkan Nat pulang ke apartemennya. Sesampainya di dalam kamar, ibu Nat sudah berada di sana. Sang ibu meminta Nat untuk memutuskan hubungan dengan Meg. Selain karena mereka masih sekolah, sikap orang tua Meg yang merendahkan Nat tentu sudah menyakiti hati sang ibu. Nat hanya mengangguk dan melanjutkan belajar di kamarnya. Diam-diam, Nat menyembunyikan ponsel dan mengirim pesan kepada Meg. Ia berkata jika ibunya meminta mereka putus namun Nat tak bisa melakukannya. Meg pun melakukan hal yang sama. Walaupun masih SMA, jangan salah, ikatan cinta di antara mereka seperti busur dan panah, tak dapat dipisahkan. Hari kembali berganti. Saat Meg akan berangkat ke sekolah, langkahnya dihentikan oleh sang ibu. Sang ibu berkata jika Meg sudah dipindahkan sekolahnya ke luar negeri. Meg akan tinggal bersama tantenya di sana. Setelah pulang sekolah, Nat menunggu Meg di tempat biasanya. Ia menunggu cukup lama namun Meg tak juga tiba. Ternyata Meg memberi kabar jika ia sedang dalam perjalanan ke luar negeri. Meski sedih, Nat berusaha sekuat tenaga menahan air matanya dan berjalan sendirian menyusuri kota. Ia tak langsung pulang ke apartemennya. Hingga petang menjelang, Nat memutuskan untuk pulang. Sesampainya di apartemen, tangisnya pun pecah saat menjelaskan apa yang terjadi pada Meg. Dengan sabar, ibunya memeluk dan menenangkan anaknya yang masih menangis itu. Hingga beberapa hari berlalu, pagi itu Nat mual dan muntah di kamar mandi. Ternyata, ia telah hamil anak dari Meg. Ia keluar dari kamar mandi dan menabrak ibunya. Alhasil, sang ibu melihat tespek yang bergaris 2 itu. Seketika itu, Nat langsung bersimpuh meminta maaf atas kehilafan yang ia lakukan. Kehilafan yang mengenakkan. Sang ibu merasa kecewa dengan tingkah anaknya. Ia meminta Nat untuk berfokus pada sekolahnya dan jangan sampai bernasib sama dengan ibunya. Meskipun Nat mengatakan bahwa ia akan merawat bayinya seorang diri, namun sang ibu tak tega mendengar hal itu. Ibu berkata jika merawat bayi sendirian sangatlah susah payah, sebagaimana ia dulu juga pernah merasakannya. Merawat dan membesarkan Nat seorang diri hingga ia harus bertaruh nyawa. Akhirnya ibu Nat mengajak anaknya untuk melakukan aborsi di sebuah klinik yang tersembunyi. Untuk menuju ke klinik itu, mereka harus berjalan melewati gang dan lorong sempit. Bagaimanapun juga, aborsi adalah tindakan ilegal dan dilarang di banyak negara, khususnya di bagian timur. Sesampainya di klinik, mereka menunggu giliran. Akhirnya, seorang perawat meminta Nat untuk berganti pakaian dan masuk ke ruang kuret. Sang ibu tampak berat melepas tangan Nat. Ia terus memandangi anak gadisnya itu hingga masuk ke dalam ruang aborsi. Para dokter dan perawat segera melakukan tindakan ilegal itu. Dengan peralatan seadanya dan ruangan yang tampak kurang steril, mereka menarik janin dari dalam kandungan Nat dengan cara yang cukup kasar. Terlihat sang dokter kesulitan mengeluarkan si jabang bayi hingga ia harus berganti alat kuret beberapa kali. Dan hal yang paling tidak diinginkan pun terjadi. Nat meninggoy tepat di atas kasur operasi dengan kondisi janin yang masih menempel di rahimnya. Para praktisi aborsi itu pun langsung melarikan diri dan meninggalkan Nat sendirian di ruangan itu. Sang ibu masuk ke ruangan dan meratapi jenazah anaknya yang mati dengan cara tragis. Terlihat jasad itu melirik ke arah cahaya dan terlihat wajah kesakitan Nat saat dikuret. Arwah Nat melihat jasadnya tak bergerak dan ibunya menangis histeris memeluk jasadnya. Nat mulai merasakan sakit di perutnya hingga janin yang ada di dalam perutnya keluar bersamaan dengan usus dan organ dalam lainnya. Nat mengambil cabang bayi itu dan adegan pun berganti. Setelah kematian sang anak, ibu kembali datang ke apartemen Nat. Di dalam kamar itu, sang ibu mulai membacakan doa dan membereskan barang-barang anaknya untuk dibawa pulang. Namun, sang ibu justru mendapatkan teror dari anaknya sendiri.
foto yang akan dia ambil terjatuh ke lantai. Selain itu, kursi dan barang-barang yang lain mulai berjatuhan. Bahkan, jendela kamar itu bergerak sendiri dan lemari pun turut hancur. Niatan Ibu Nat yang ingin membawanya pulang itu pun surut. Ia justru lari ketakutan meninggalkan arwah Nat berada di kamar apartemennya. Saat malam tiba, pemilik apartemen terlihat gusar dan kacau. Ia mendekati para penyewa kamar yang sedang nongkrong sambil minum-minum. Ia mengabarkan pada penyewanya jika Nat, gadis SMA yang menyewa kamar di lantai 4, telah meninggoy. Ia berkata jika Ibu Nat baru saja datang menemuinya untuk mengakhiri sewa. Mendengar hal itu, para penyewa apartemen itu justru tidak percaya. Mereka berkata jika masih sering mendengar ada suara orang beraktivitas di dalam kamar Nat. Sang ibu menyembunyikan kejadian aborsi yang menewaskan anaknya dan berkata jika Nat meninggal saat mereka kembali ke Chiangrai. Kematian Nat ternyata membawa cerita seram ke bangunan 5 lantai itu. Semua penghuni apartemen mulai diteror satu persatu oleh hantu wanita yang menggendong bayi. Bermula dari kejadian di malam hari saat pemilik apartemen bekerja di kantornya. Tepat jam 2 dini hari, ia mendapati TV di depan mejanya menyala sendiri. Sherry mematikan TV itu sesegera mungkin. Terlihat ada bayangan hantu wanita yang berdiri di belakangnya. TV itu kembali menyala sendiri. Saat Sherry mematikan TV-nya lagi, bayangan hantu wanita itu muncul semakin mendekatinya. Dan saat ia kembali mematikan televisi itu, hantu itu sudah bergerak sangat dekat dengannya. Ia pun bergegas lari dan kembali ke dalam kamar. Sherry terbangun dari mimpi buruknya. Ia langsung menelpon orang tua Nat untuk meminta tolong. Ia merasa diteror oleh arwah Nat dan meminta sang ibu untuk segera menyelesaikan proses pemakaman dari Nat. Setelah mendapatkan teror dari pemilik sewa, sang ibu langsung menemui dukun setempat. Dukun itu berkata jika ia tak mau Nat menjadi roh yang hilang dan gagal berinkarnasi. Segera, sang dukun masuk ke dalam klinik aborsi tempat Nat meninggoy. Di dalam ruangan itu sudah banyak kertas kifo untuk sembahyang. Sepertinya tempat itu sudah disucikan dengan mantra dan air suci. Namun arwah Nat masih saja berada di ruangan itu. Sang dukun melihat sosok Nat dari cermin dan mulai membacakan mantra. Ia masuk ke dalam ruang operasi dan melihat proses Nat saat terbunuh di sana. Dukun itu berkomunikasi dengan Nat secara halus, namun direspon kasar oleh Nat seperti mengusirnya. Akhirnya, sang dukun mulai berbicara dengan nada tinggi. Kursi dan meja mulai bergerak menabrak satu sama lain. Dukun wanita itu membacakan mantra. Muncul sosok manusia diselimuti kain operasi dan menengadah di atas kasur. Sang dukun mendekati kepala sosok itu dan tiba-tiba sosok itu mengusir si dukun dan menerornya. Roh Nat mulai menerbangkan alat-alat operasi. Meja-meja bergerak sendiri mencoba menghantam kepala si dukun itu. Satu meja melaju kencang ke arah dukun yang tertunduk di pojok ruangan hingga melukai pipi dukun wanita itu. Akhirnya dukun keluar dari klinik itu dengan sempoyongan dan ketakutan. Ibu Nat menghadangnya dan bertanya apa yang telah terjadi. Sang dukun mengatakan jika Nat sudah menjadi roh jahat. Ia juga berpesan pada Ibu Nat untuk tidak mendatangi anaknya lagi. Dukun itu pun lari kalang kabut meninggalkan Ibu Nat yang sendirian. Malam harinya, pegawai pantry apartemen pulang belanja. Ia segera naik ke atas membawa tas belanjaannya. Tepat di lantai 4, wanita itu melihat ada kereta bayi di depan tangga. Wanita itu melihat seorang bayi yang menangis sendirian tengah malam. Saat ia menunduk, hantu Nat terlihat berdiri di belakang wanita itu. Sontak, leher wanita itu merasa dingin dan merinding. Ia memeriksa di belakang tubuhnya, namun tak ada satu orang pun di sana. Saat ia membalikkan badan, ia melihat hantu Nat mendorong kereta bayi itu dan berjalan menjauhinya. Wanita itu langsung lari turun lagi ke bawah dan meninggalkan barang belanjaannya. Sementara itu, hantu Nat berjalan kembali ke dalam kamarnya 412. Sementara itu, Max yang masih berada di luar negeri mencoba untuk menelpon Nat.
Ia juga mengirim pesan di sosial media pada Nat, namun tak ada satupun yang dibalas. Merasa sangat khawatir dengan kondisi pacarnya, Max mencari cara untuk dapat kembali ke Thailand. Ia memberikan sebuah formulir pada Tante Rose yang berisi kegiatan berkemah selama 2 minggu. Max mengatakan jika kegiatan itu adalah agenda khusus di sekolahnya. Setelah mendapatkan persetujuan dari tantenya, ia segera memberikan pesan pada Nat jika ia akan segera pulang dan menemuinya. Di apartemen, Puen mengajak temannya untuk menginap di kamarnya. Mereka masih terbangun saat malam tiba. Teman Puen punya ide untuk membeli lebih banyak makanan agar bisa begadang sampai pagi. Karena waktu menunjukkan tepat pukul 10 malam, Puen berkata pada temannya untuk menunda pergi. Namun temannya tetap nekat dan berkata jika everything's gonna be okay. Sambil nyanyi Despacito, pria itu berjalan keluar menuju lift. Sambil setengah mabuk, ia menekan tombol naik ke atas padahal ia sedang berada di lantai 3. Setelah masuk ke dalam lift, ia menekan tombol lantai 1 berkali-kali, tapi lift naik ke lantai 4 dan seketika semua menjadi gelap gulita. Ternyata di dalam lift itu sudah ada hantu Nat yang berdiri di pojokan. Pria itu malah menggoda hantu itu dan berkata jika anak yang digendongnya menangis. Pria itu mencoba untuk menghibur sang bayi agar menghentikan tangisannya. Saat ia membuka selimut yang menutupi wajah si bayi, tangannya digigit oleh bayi setan itu hingga berdarah-darah. Sesampainya di lantai 1, ia berlari ketakutan dan tak pernah kembali ke apartemen itu lagi. Esok harinya, Sherit digeruduk oleh warga penyewa apartemennya. Mereka mengancam akan pindah dari apartemen itu jika Sherit tidak melakukan ritual pengusiran setan. Mau tak mau, Sherry harus segera mencari dukun paling sakti untuk menjaga ketentraman warganya. Sherry kembali menelpon ibunya Nat untuk meminta tolong agar arwah putrinya tidak terus-terusan meneror warganya. Saat sang ibu berbicara, sambungan telepon menjadi tidak jelas dan putus sendiri. Tiba-tiba, terdengar suara Nat yang berkata pada Sherry agar tak mengurusi keberadaan Nat. Seketika itu, ia langsung memanggil seorang dukun setempat untuk mengusir arwah Nat. Dukun itu sampai di apartemen Sherry. Ia meminta semua penghuni apartemen untuk meninggalkan kamarnya terlebih dahulu. Setelah semua syarat terpenuhi, sang dukun memasuki apartemen didampingi oleh satu orang kameramen. Sesampainya di lantai 4, mereka sudah ditunggu oleh kereta bayi. Dukun itu meminta kameramennya untuk melihat isi dalam kereta bayi itu. Meski ketakutan, sang kameramen itu pun berjalan mendekati kereta bayi dan menemukan bayi mungil nan lucu menangis sendirian di koridor. Dukun itu bertanya, apa isi kereta bayi itu? Dengan pedenya, sang kameramen mengatakan jika di sana hanya ada seorang bayi. Ia pun menggendong bayi itu dan Pak Dukun kembali memperjelas, apakah si kameramen yakin jika itu bayi? Saat kameramen itu menengok ke arah si bayi, ya, tentunya bayi setan itu terlempar jauh ke atas. Bayi itu malah berlari sangat kencang menuju ke sebuah kamar. Pak Dukun segera mengikuti bayi itu dan masuk ke dalam kamar Nat. Saat mereka masuk ke dalam kamar, pintu kamar tiba-tiba tertutup dan terkunci. Sang kameramen yang ketakutan pun mencoba untuk membuka pintu itu, namun tak bisa dibuka. Hantu Nat muncul dari belakang dan dukun itu mulai melakukan ritualnya. Angin berhembus kencang, pedang si dukun ternyata tak mampu menembus tubuh roh jahat itu. Sang kameramen sekarang justru sibuk memukuli bayi setan yang tak juga kena. Bayi itu malah menghilang. Nat semakin murka dan menunjukkan kekuatan yang sebenarnya. Angin berhembus semakin kencang hingga menjebol pintu kamarnya itu. Si kameramen gembul langsung lari terbirit-birit meninggalkan Pak Dukun sendirian di sana. Dukun itu tak kuasa menahan serangan Nat dan tangannya malah mencekik lehernya sendiri. Ia pun terpental keluar dan terpaksa lari karena kalah kuat. Beberapa hari telah berlalu, apartemen milik Sherry sudah semakin sepi karena ditinggal oleh para penyewanya. Di malam tahun baru, Max sudah sampai di Thailand dan bergegas menuju ke apartemen Nat.
Max berjalan memasuki apartemen dan langsung menuju ke kamar Nat. Merasa tak ada yang aneh dengan apartemen itu, ia segera masuk ke kamar setelah mengetahui pintu kamar kekasihnya itu tidak dikunci. Saat ia sudah berada di dalam kamar, terlihat ada wanita yang duduk di atas kasur sambil menggendong bayi. Max memanggil nama kekasihnya itu dan... ya, roh Nat menyamar kembali menjadi manusia. Max segera memeluk Nat dan berkata jika mulai saat itu juga mereka akan terus bersama sebagai sebuah keluarga. Max terlihat sangat bahagia melihat anak buah hatinya bersama sang kekasih. Ia juga mengatakan jika selamanya akan selalu mencintai Nat. Adegan kembali ke romantisme cinta remaja di sinetron pernikahan dini. Max dan Nat terus-menerus saling merayu dan memuji. Pagi itu, Max mengajak Nat untuk sarapan di luar. Nat dengan canggung mencoba untuk menolak ajakan suaminya itu dan tetap tinggal di kamar. Akhirnya, Max keluar sendirian dan membelikan makanan kesukaan istri hantunya itu. Saat ia keluar dari apartemen, semua mata tertuju padanya. Max merasa sangat aneh dengan tingkah orang-orang di sekitar apartemen Nat. Ia segera membeli makanan kesukaan istrinya itu dan kembali ke dalam kamar. Di depan pintu apartemen, seorang wanita menghadangnya dan meminta Max untuk mendengarkan kata-katanya. Namun, Max terlihat terburu-buru sambil berkata jika istrinya sudah menunggu di kamar. Mendengar hal itu, Min terdiam 1000 bahasa. Ia bingung harus berkata apa untuk menjelaskan yang sebenarnya terjadi pada Nat. Melihat wanita itu terdiam, Max langsung pergi meninggalkan dan kembali ke kamar. Sesampainya di dalam kamar, ia berkata pada Nat jika orang-orang di lingkungan apartemen itu sangat jahat padanya. Mereka menatap Max dengan tatapan aneh dan terkesan tak senang. Max juga berkata jika pantas saja Nat tak mau keluar kamar, tak lain karena perlakuan jahat dari orang-orang itu. Nat sendiri hanya terdiam sembari menggendong bayinya. Beberapa hari berlalu, Max pergi ke minimarket dekat apartemen itu untuk membeli popok bayi. Semua orang kembali menatap Max dengan tatapan tajam dan sinis. Akhirnya, Max pun angkat bicara. Ia mendekati penjaga kasir yang bernama Joy dan bertanya mengapa semua orang menatapnya dengan tatapan jahat. Joy berkata jika tak ada apapun yang terjadi. Mereka hanya iri dengan romantisme Max dan istrinya. Min tiba-tiba menyeletuk jika Max buta. Penjaga kasir itu langsung membekap mulut Min dan menyuruh Max untuk segera kembali ke kamarnya. Min marah dengan kasir toko itu mengapa ia tak membiarkan Max tahu yang sebenarnya terjadi. Si Joy mengatakan jika semenjak Max datang ke apartemen Nat, para penghuni apartemen sudah tidak diganggu lagi dan bisa hidup tenang seperti sedia kala, dan apa yang dialami Max bukanlah urusan mereka. Sementara itu di dalam kamar, Max mulai mengajak Nat untuk menikah secara resmi. Ia berkata akan memaksa ibunya agar mau merestui pernikahan mereka. Namun, Nat meminta Max untuk menahan diri dan memberinya waktu untuk menikmati masa-masa bahagia mereka. Selang beberapa hari, Max pulang ke rumah untuk menemui ibunya. Ia segera masuk ke dalam rumah dan menyapa sang ibu yang berdiri di balkoni. Setelah menyapa sang ibu, Max berkata jika ia akan menikahi Nat. Sang ibu langsung syok dan berkata jika Nat sudah mati. Max malah marah-marah dan berkata jika ibunya itu berbohong. Max menjelaskan jika dirinya sudah tinggal bersama Nat dan anaknya selama seminggu terakhir. Namun, si ibu kembali menegaskan bahkan bersumpah jika Nat telah meninggoy. Sudah malas dengan perkataan ibunya, Max kembali ke apartemen dan disambut hangat oleh istri setannya itu. Saat Nat menyiapkan makan malam di dapur, Max mengeluarkan ponselnya dan mencoba untuk memotret anaknya. Saat kamera menyorot bayi itu, tiba-tiba terlihat muka si bayi yang menyeramkan dan bergerak ke arah kamera. Max yang terkejut menjatuhkan ponselnya dan membuat Nat menghampirinya. Dengan wajah ketakutan, Max mengatakan jika ponselnya itu jatuh saat akan memotret si bayi. Dengan penuh senyum, Nat berkata jika akan mengambil gambar, ia juga ingin ikut. Akhirnya mereka bertiga selfie di atas ranjang. Bahkan mereka sudah berani keluar dari kamar dan berjalan-jalan di taman bersama sang bayi. Kebersamaan Max dan Nat menjadi topik hangat bagi semua penghuni apartemen.
Mereka berkata jika seharusnya mereka berterima kasih kepada Max. Berkatnya, semua penghuni sudah tidak diteror lagi oleh arwah Nat. Min mulai berkata jika sangat aneh bagi Max jika berada di kamar hantu dan bahkan tidak pernah keluar dari kamarnya setelah sekian lama. Min mulai merasa kasihan pada Max dan memaki hantu Nat. Ia berteriak jika orang mati tak boleh mengacaukan yang hidup. Teman-temannya mulai menasihati Min untuk tidak berbicara seperti itu. Namun, Min malah marah dan pergi ke kamarnya. Sementara teman-temannya masih nongkrong bareng di luar. Min sudah berada di dalam apartemen. Ia merasa ada yang mengikutinya saat berjalan menuju ke kamar. Ternyata, hantu Nat sudah berjalan di belakangnya. Saat lampu berkedip, tiba-tiba hantu Nat sudah berdiri tepat di depan wajah Min. Min pun berteriak ketakutan. Hantu Nat terus menerornya dengan wajah yang sangat menyeramkan. Min pun masuk ke dalam kamarnya sambil berteriak histeris. Ia meringkuk di bawah pintu sambil menutupi kepalanya. Terdengar pintu kamarnya digedor-gedor dari luar. Ternyata hantu Nat membenturkan kepalanya di pintu kamar itu secara bertubi-tubi. Min hanya bisa pasrah dan menunggu hingga suara ketukannya itu berhenti. Berikutnya, Min memperlihatkan sebuah video rekaman proses pengusiran roh jahat dari tubuh seorang wanita. Ia berkata pada teman-temannya jika biksu itu bisa mengalahkan hantu Nat dan mengusirnya dari apartemen. Min menambahkan jika biksu itu adalah murid dari Yang Mulia Sometstok, biksu yang mengalahkan hantu legendaris Mina. Akhirnya, Min dan Sherry melakukan perjalanan jauh hingga harus menaiki kapal untuk menuju ke kuil tempat biksu sakti itu. Mereka melewati semak-semak belukar hingga ke pulau antah berantah. Sesampainya di dalam kuil, sang biksu tengah menyembuhkan seorang wanita yang kerasukan roh jahat. Adegan ini merupakan potongan dari adegan yang ada di awal film. Sherry dan Min segera masuk ke dalam ruangan sesaat setelah pasien sebelumnya pulang. Mereka memohon pada sang biksu untuk membantu mengatasi permasalahan di apartemennya. Setelah mendengar sedikit cerita dari Sherry, sang biksu berkata jika hantu wanita hamil yang memiliki ikatan kuat dengan sang kekasih tak akan pergi sampai dia mendapatkan apa yang diinginkan. Bahkan, biksu itu berkata jika hantu yang ada di apartemen Sherry sangat dendam dan keras kepala. Sherry pun membenarkan perkataan sang biksu. Ia berkata jika roh jahat yang menghuni apartemennya itu meneror semua penghuni apartemen, bahkan dirinya juga turut menjadi korban. Biksu itu sempat menolak karena spesialisasinya adalah mengusir roh jahat yang merasuki tubuh manusia. Bahkan ia berkata jika dirinya belum pernah menangani hal serupa sebelumnya. Namun, Min dan Sherry terus memohon pada sang biksu agar mau membantu mereka. Mereka juga berkata jika beberapa dukun sebelumnya tak mampu melawan kekuatan roh jahat itu. Akhirnya, demi keamanan para penghuni apartemen, biksu itu mau keluar dari kuilnya dan membantu Sherry mengalahkan roh jahat Nat. Biksu itu segera memohon kekuatan pada Sang Hyang Widi, Gohonson. Ia juga menyiapkan juzu dengan 108 tasbih dan 5 jumbai. Setelah semua siap, biksu itu melakukan perjalanan jauh menuju ke apartemen Sherry. Sementara itu, Nat yang sedang bermesraan dengan Max di atap gedung merasakan firasat akan kedatangan pengganggu. Setelah menanti beberapa hari, akhirnya biksu itu sampai di apartemen Sherry. Segera para penghuni yang tersisa, Joy, Min, dan Puen menemani Sherry untuk menyambut kedatangan sang biksu. Biksu itu juga membawa serta satu muridnya untuk membantu saat dalam perjalanan. Sang biksu menatap ke arah gedung dan bertanya, apakah hantu itu ada di lantai 4? Semua orang mengangguk dan bertanya bagaimana biksu itu bisa menghentikannya. Biksu itu menjawab jika aura jahat dari roh itu sangat kuat, jadi pantas jika roh itu sulit untuk dijinakkan. Mengetahui roh itu sangat berbahaya, sang biksu memutuskan untuk masuk ke dalam apartemen sendirian. Ia memberi peringatan pada semua orang, apapun yang terjadi, jangan pernah masuk ke dalam apartemen sebelum sang biksu keluar dari gedung itu. Bahkan, ia juga meminta pengikutnya untuk menunggu di luar dan berdoa.
Segera, sang biksu itu melangkahkan kaki masuk ke dalam apartemen. Nat mulai emosi dan meminta Max untuk membawa anaknya ke rooftop. Sambil sedikit berteriak, Nat menyuruh Max untuk bergegas ke atap gedung bersama anaknya. Segera setelah Max pergi, Nat mulai melancarkan aksinya. Ia mulai meneror sang biksu yang sudah berada di lantai 4. Satu pintu terbuka dan disusul dengan pintu-pintu lain yang bergerak sangat kencang terbuka dan menutup dengan sendirinya. Meski angin berhembus sangat kencang, tanpa gentar, biksu itu terus berjalan menuju ke kamar Nat. Ia mengeluarkan juzu dan membacakan doa. Seketika itu, pintu tertutup dan hanya satu pintu yang terbuka, yaitu pintu 412. Biksu itu masuk ke dalam kamar Nat dan kembali membacakan doa. Sosok roh jahat itu muncul di depan biksu. Saat roh Nat akan menyerang, sang biksu menggerakkan tangannya dan membuat roh itu terpental sangat jauh. Nat kembali menyerang biksu itu namun terpental semakin jauh. Roh itu kesakitan namun tetap berusaha untuk menyerang. Akhirnya sang biksu mengangkat roh itu dan membantingnya. Ia mengikat semua tubuh roh itu hingga akhirnya Nat menyerah pada sang biksu. Ia bersimpuh tak berdaya di hadapan biksu itu. Saat biksu akan mengembalikan roh Nat ke alamnya, Max tiba-tiba masuk ke dalam kamar. Max langsung marah pada sang biksu dan bertanya apa yang sedang terjadi. Sang biksu mulai menjelaskan secara perlahan jika istri Max bukanlah manusia. Max mengelak dan berkata jika mereka sudah hidup berdua cukup lama seperti pasangan normal pada umumnya. Biksu itu mulai menunjukkan siapa istri Max yang sebenarnya. Bayi yang digendong tiba-tiba berubah menjadi menyeramkan. Roh Nat kembali memohon pada sang biksu agar tidak memberitahukan Max apa yang sebenarnya terjadi. Max mulai kebingungan dengan apa yang ia alami malam itu. Sang biksu berkata jika Max ingin melihat kebenaran, ucapkan doa nama 3 kali dengan menutup mata dan buka mata kembali. Saat Max melakukan yang diperintahkan sang biksu, ia mulai melihat kejadian beberapa hari sebelumnya. Saat Max memotret anaknya, ia melihat wujud asli anak itu yang ternyata adalah setan. Ponselnya itu jatuh ke tanah dan seketika kamar Nat menjadi berantakan seperti kamar lama yang tidak dihuni. Max melihat ke arah dapur dan ia melihat hantu istri dan anaknya berdiri di sana. Max yang kebingungan sekaligus ketakutan itu pun keluar dari kamar 412. Ia berlari menjauhi apartemen istri hantunya itu. Otaknya kembali merekol kenangan manis saat berjumpa dengan Nat. Max teringat dengan janjinya yang selalu akan mencintai Nat dan tak akan pernah meninggalkannya. Max tersenyum melihat kenangan indah bersama kekasihnya dan berencana untuk kembali ke apartemen. Ia berlari ke arah yang berlawanan namun seorang wanita berteriak jika ada pria yang tertabrak mobil. Roh Max ternyata sudah terlepas dari jasadnya. Ia berdiri di sebelah mobil yang menabraknya, namun Max tak menyadari jika yang ditabrak mobil itu adalah jasadnya sendiri. Ia segera berlari menuju ke kamar Nat dan melanjutkan kehidupan normal bersama sang istri. Semenjak kejadian itu, mereka berdua hidup bersama sebagai roh dan bisa dengan leluasa keluar dari kamar berjalan-jalan hingga foto selfie bersama. Setelah mengetahui kenyataan yang sebenarnya, Max mulai membuka matanya dan kembali berjumpa dengan sang biksu. Ternyata, selama ini Max sudah meninggoy. Dengan menangis, Nat berkata jika ia tak mau Max tahu keadaan yang sebenarnya. Ia tak mau suaminya itu bersedih hati. Max memeluk istrinya dan memohon pada sang biksu untuk tidak memisahkan mereka berdua. Namun, sang biksu menegaskan jika orang yang sudah mati tak bisa hidup berdampingan dengan yang masih hidup. Max dan Nat sudah bukan milik dunia manusia lagi dan harus kembali ke alamnya. Jika mereka tak kembali ke alam roh, maka Max, Nat, dan juga anaknya akan menjadi roh gentayangan yang dibuang dan dibenci semua orang. Dengan tegas, Max mengatakan jika dirinya tak keberatan menjadi gentayangan asalkan bisa terus bersama Nat. Sang biksu mencoba bertanya Nat untuk memastikannya. Ternyata Nat juga memiliki keinginan yang sama seperti Max. Akhirnya sang biksu mengabulkan permintaan Max setelah menyaksikan kekuatan cinta mereka berdua.
Biksu itu berkata jika Max dan Nat akan dipenjara di kamar itu selamanya dan tidak akan bisa pergi kemana-mana. Nat berjanji tidak akan pernah mengganggu manusia lagi. Sang biksu melepaskan tali pengikat yang membelenggu tubuh Nat. Segera ia dan Nat berterima kasih pada sang biksu dan bersimpuh di hadapannya. Biksu itu pergi meninggalkan kamar 412 dan memberikan jimat di pintu kamar itu. Terlihat 3 simbol arwah terlukis di antara nomor kamar. Upacara pernikahan antara arwah Max dan arwah Nat pun digelar. Terlihat ibu Max dan ibu Nat bersimpuh dalam satu ruangan yang sama. Setelah anaknya meninggoy, barulah mereka merestui hubungan itu. Semua orang yang menghadiri prosesi itu terlihat mengenakan baju berwarna hitam. Lambat laun, apartemen Sherry kembali ramai pengunjung. Sementara di kamar 412, Max dan Nat hidup bahagia bersama selamanya. Dan film pun berakhir. Banyak reviewer yang memberikan pesan dalam film ini agar tidak kelewat batas saat berpacaran, terutama jika belum siap menjadi orang tua. Memiliki anak di usia yang masih relatif muda memang bukan pilihan yang tepat. Ujung-ujungnya, anak yang jadi korban. Hal lain yang juga terlihat bersalah dalam film ini adalah kedua orang tua Max dan Nat. Orang tua Nat secara sengaja mengajak anaknya untuk melakukan aborsi, sementara ibu Max terlihat terlalu otoriter dan overprotective terhadap anaknya sendiri. Perasaan menggebu-gebu dari anak remaja yang sedang bucin-bucinnya itu tidak ditangani dengan benar dan berakhir dengan kehancuran. Terima kasih dan sampai jumpa.